Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Am Rohma dengan NIM 0513940998 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum tentang mengenai Entity Relationship Diagram dari mata kuliah basis data. Sebelum masuk ke praktikumnya, kita perlu tahu mengenai pengertian dari IRD. Apa itu IRD? Nah, IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan model data konseptual yang mempresentasikan dalam data suatu organisasi dalam bentuk objek-objek dan hubungannya. Nah, IRD terbagi atas 3 komponen, yaitu ada entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Nah, selanjutnya dalam IRD sendiri ada tahapan-tahapan pembuatannya. Yang tahapan pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database, berarti menentukan entiti kata sederhananya. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Jadi ini tahapan ketiga itu menentukan hubungan ya antar atau relasi. Nah, untuk tahap keempat menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, dan untuk tahap kelima melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau name. Dalam entity relationship ada beberapa objek yang diperlukan. Nah, di sini sudah saya sisipkan gambar, dan setiap gambar masing-masing memiliki keterangan. Misal ini untuk gambar nomor 1 ini entity dengan atribut, dan untuk gambar nomor 2 ini keterangannya entity, dan selanjutnya ada pada gambar ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal, langsung aja. Ada soal, pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun itu mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, ini ada kasus. Kemudian kita mulai untuk membuat IRD-nya. Tahapan pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, dari kasus yang diberikan itu ada 3 entiti, yaitu tadi mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, selanjutnya saya akan langsung memulai pembuatan. Ini saya menggunakan aplikasi draw.io untuk membuat diagramnya. Untuk entiti sendiri adalah masing-masing keterangan. Kita buat 3 ya. Setelah menentukan entity, kemudian tahap selanjutnya itu menentukan atribut dari masing-masing entity beserta kuncinya. Mahasiswa itu memiliki atribut NIM, nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Nah, dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Kita masuk ke sini, tadi tahapan ketiga itu mengidentifikasi dan menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Nah, untuk menentukan relasi itu bisa menggunakan matriks ya, kayak gini. Nah, ini masing-masing entitinya. Nah, mahasiswa dengan mahasiswa itu tidak ada hubungan, mahasiswa dengan mata kuliah itu meregistrasi, mahasiswa dan dosen juga tidak ada hubungan langsung. Untuk mata kuliah dan mahasiswa itu diregistrasi, dan mata kuliah dengan mata kuliah tidak ada hubungan langsung, mata kuliah dengan dosen diajarkan. Untuk dosen dan mahasiswa tidak ada hubungan langsung, nah, dosen dengan mata kuliah itu mengajar, dan dosen dengan dosen itu tidak ada hubungan langsung. Nah, ini tadi saya membacanya dari kiri ke kanan. Nah, ini udah ada relasinya, yaitu ini ada masing-masing relasi. Kita lanjut ke diagram, membuat diagramnya. Nah, mahasiswa dengan mata kuliah itu tadi jika kita lihat itu ada 2 ya, meregistrasi dan diregistrasi. Untuk relationship itu udah tandanya dengan ini. Nah, kita ada geser ya. Karena ada 2 hubungan takutnya ngomong.
Jadi mahasiswa ke mata kuliah itu meregistrasi. Hmm, Sementara dari mata kuliah dengan mahasiswa itu diregistrasi ya. Jadi mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Kita lihat lagi mata kuliah dengan dosen. Kita lihat lagi hubungan antara mata kuliah dengan dosen. Itu diajarkan dan mengajar. Intinya berarti eh, mengajar ya, dosen dan mata kuliah itu mengajarkan, diajarkan. Apa sih yang diajarkan kayak gitu? Intinya mata kuliah kan, jadi mengajar aja. Relationship-nya mengajar. Ada share. Kita tentukan mahasiswa meregistrasi, ya berat meregistrasi dengan diregistrasi berarti sama-sama registrasi ya. Hubungan registrasi ini memerlukan apa tuh, nanti ada relationship-nya lagi. Kita tulis lagi relationship-nya di sini. Jadi ini memunculkan entiti baru ya, mata kuliah kita kayak gini aja sudah. Mahasiswa dengan mata kuliah itu jadi kita menentukan nih, ini kan tadi nomor 3 ya, udah hubungan-hubungannya. Kemudian kita masuk ke tahapan keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Di sini itu ada penambahan derajat kardinalitas. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, ini bisa digunakan dengan satu banding n, atau banyak ke banyak itu n banding n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, maka dibuat kasus sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, satu dosen mengajar minimum satu mata kuliah, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Dari kasus ini terbentuk derajat kardinalitas. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, ya banyak ke banyak, banyak mahasiswa dengan banyak mata kuliah. Nah, untuk yang dosen dengan mata kuliah itu satu ke banyak, satu dosen dengan minimum satu mata kuliah, artinya lebih dari satu mata kuliah itu banyak. Nah, kita akan menambahkan derajat kardinalitas ya pada IAD yang tadi sudah dibuat supaya saling terhubung. Sudah ditentukan tuh banyak ke banyak dan satu ke banyak. Setelah kita ingat-ingat kembali, ada pada entity relationship. Nah, ini untuk hubungan satu ke tidak spesifikasi, artinya bisa satu ke satu atau satu udah tidak diidentifikasi lah ya. Nah, untuk yang ini n ke tidak spesifikasi. Kita lanjut. Nah, ini digunakan untuk relationship-nya ya. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Artinya jadi satu mahasiswa ke mata kuliah itu bisa banyak ya. Jadi kita gunakan hubungan dengan satu banding ini berarti ya. Jadi satu ke registrasi. Kemudian dari mata kuliah itu diregistrasi oleh mahasiswa itu bisa banyak ya, sama hubungannya juga banyak ke tidak spesifikasi, itu bisa banyak ke banyak dan bisa banyak mata kuliah. Kemudian untuk hubungan yang mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa itu juga sama ya, jadi satu mata kuliah
yang hubungannya saat itu ini. Jadi diregistrasi. Nah, antara keduanya itu memunculkan entity baru lagi nih. Jadi antara kedua hubungan ini apa sih yang dibutuhkan? Jadi ada yang dibutuhkan. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah itu membutuhkan NIM. Kita buat nih hubungannya. Untuk mahasiswa diregistrasi mata kuliah itu membutuhkan yang namanya NIM. Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Yang diregistrasikan itu apa? Itu seperti contohnya kode mata kuliah ya. Kita tulis intinya. Eh, kita tulis atributnya. Udah ya. Kita kembali ke slide. Tadi itu, nah, cara membacanya untuk diagram di atas itu mahasiswa dengan mata kuliah. Coba bentar. Mahasiswa dengan mata kuliah itu mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimum satu mata kuliah. Jadi relationship nih meregistrasi mata kuliah. Yang diregistrasikan tuh apa, membutuhkan apa? Yaitu ada kalau mahasiswa ke mata kuliah itu membutuhkan NIM. Nah, kemudian untuk mata kuliah dengan mahasiswa itu kan diregistrasi sama kan mata kuliah. Apa yang dibutuhkan? Itu ada kode mata kuliahnya. Nah, ini tuh bisa hubungannya banyak-banyak ya. Kemudian dosen dengan mata kuliah. Nah, dosen dengan mata kuliah ini hubungannya itu bisa satu ke banyak dan tadi ya kita lihat kalau dosen itu satu ke banyak ya. Kalau satu ke banyak itu berarti pandangnya hmm, banyak ya. Artinya untuk banyak nih. Kalau banyak pakai yang ini banyak. Jadi ini hmm, banyak mata kuliah gitu kan diajarkan oleh dosen. Sementara untuk hubungan yang dosen ke mata kuliah itu kan mengajar. Itu minimum satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Ini
yang jadi BTKP ini. Dan hubungan keduanya bisa dibaca dengan, nah, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh dosen. Ini kan banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajar oleh dosen, berarti dosennya itu sebagai moderator satu-satunya aja. Nah, untuk tahapan berikutnya, tahapan kelima, melengkapi himpunan entitas. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan IRD, yaitu dengan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskripsi. Jadi udah pada gambar tahap keempat dapat dilihat banyak relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti. Jadi apabila ini banyak ke banyak, jadi akan berubah menjadi entiti. Ini entitinya kan, dari entiti ini memunculkan atribut lagi yang dibutuhkan. Maka relasi tersebut kan ya menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Ini jadi untuk pembuatan IRD sendiri sudah selesai, dan untuk hubungan-hubungannya sudah dijelaskan dan dapat disimpulkan bahwa IRD ini dapat divisualisasikan bagaimana hubungan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah saling berinteraksi. Model ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem basis data yang lebih kompleks nanti. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksinya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.